Rame-rame soal reklame sekarang ini, teman-teman, di Surabaya, terutama reklame-reklame yang besar, ukurannya ini mungkin 3 atau 4 kali 6 atau berapa, saya tidak mengukur, cuman ini adalah ukuran besar. Tapi kalau yang di atas itu lebih besar-besar lagi, dan sekarang banyak reklame materinya itu adalah materi kampanye pilkada. Harus diakui, reklame yang di jalanan itu mau di Embong Malang, di Ayani, dan di beberapa tempat itu banyak mayoritas berisi di sini adalah gambarnya Erick Cahyadi dan Armuji, juga ada gambarnya Bu Risma ditempelin di situ. Nah, saya tidak membahas tentang materi iklannya, tetapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ada Perda nomor 5 tahun 2019, di mana Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame. Salah satu syarat kewajiban bagi penyelenggara reklame adalah dia harus mencantumkan masa berlaku izin. Selain dia juga harus menulis nomor telepon di reklame. Tapi kalau kita lihat ini, mulai atas sampai bawah, nomor telepon pemilik reklame tidak dicantumkan. Masa izinnya juga tidak ada. Nah, saya kalau mengamati reklame-reklame yang ada di Surabaya, mayoritas tidak ada menempelkan masa izin reklame. Ini berbahaya. Kenapa? Patut diduga menurut saya, ketika reklame itu tidak tertulis izin, ini adalah untuk mengelabui kita, untuk mengelabui teman-teman Pemkot bahwa reklame ini izinnya masih berlaku. Nah, jangan-jangan ini dugaan. Ketika izin itu tidak dipasang, supaya pertama Pemkot tidak tahu, kita sebagai warga juga tidak tahu, atau yang kedua bahwa rata-rata reklame yang tidak mencantumkan itu izinnya memang sudah habis. Karena izinnya sudah habis, mestinya tidak boleh dipasangi iklan. Dan itu juga sudah harus dibongkar papannya, tiang-tiangnya ini, pipa-pipanya juga harus dibongkar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa reklame-reklame ini tetap dibiarkan, justru malah dipakai untuk pilkada. Jangan-jangan ini kita sebagai warga boleh dong menduga-duga kenapa ini adalah aset pemerintah kota. Kalau izin itu sudah habis tetap dipasang, tentu pemerintah kota sangat dirugikan. Sebab pajak reklame ini adalah pajak yang berbiaya mahal. Saya menyesalkan kalau memang mayoritas reklame yang sudah izinnya habis tapi tetap gagah perkasa justru malah dipakai pilkada ini. Ya, ini patut disesalkan. Kenapa pemerintah kota mendiamkan, kenapa Satpol PP tidak membongkari itu. Nah, yang kedua, patut diduga juga Bawaslu ini terlibat. Bawaslu itu adalah penegak hukum agar pilkada itu tidak menyalahi undang-undang, agar pilkada itu fair play. Tetapi dengan model seperti ini juga ada larangan. Ada SKKPU yang melarang 123 jalanan di kota Surabaya dipasangi APK. Tapi ini dibiarkan. Ini salah satunya begini. Dulu zamannya Pak Bambang jadi wali kota, banyak reklame-reklame itu yang ditulisi dia dalam tanda silang, dia dianggap melanggar. Justru sekarang ini malah kita tidak melihat ada reklame-reklame meskipun tidak ada izinnya tapi tidak diplang oleh Satpol PP atau oleh pihak Pemkot. Nah, kalau melihat dari pasal 22 ini ada ancaman pidananya. Jadi bagi penyelenggara reklame sesuai ketentuan pasal 22 wajib mencantumkan nomor telepon, wajib mencantumkan masa izinnya. Nah, ketika itu tidak, itu ada ancaman pidananya 3 bulan. Nah, ini peluang dong bagi pihak kepolisian untuk mengusut kenapa ini didiamkan. Kita sebagai warga kota tentu merasa dirugikan karena ini mestinya adalah pundi-pundi PAD. Bisa jadi kalau jumlah ribuan mayoritas tidak ada masa izinnya, dan itu kalau betul bodong, masa izinnya sudah habis tapi tetap dibiarkan, maka patut diduga pemerintah kota ini dirugikan puluhan miliar. Ayo,
Bu Risma yang suka marah-marah ketika fasum dirusak, Bu Risma yang suka marah-marah kalau tamannya dirusak. Nah, ini adalah aset pendapatan kota yang kalau itu memang betul bodong dan hilang, Anda harus marah. Jangan mau malah fotonya ada di reklame. Ini harus diusut pihak kepolisian, ini terbuka jalannya untuk mengusut apakah memang ini kesengajaan, kenapa pemerintah kota diam, ini harus diusut. Kita semua sebagai warga kota punya hak untuk mempertanyakan supaya pendapatan kota ini tidak hilang secara percuma.